Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak kelas 11 BDP, baik BDP 1 dan BDP 2. Hari ini adalah awal pembelajaran kita dalam bidang yang beda ya. Biasanya memang mengajarkan kalian pelajaran bahasa Inggris, tapi untuk tahun ajaran baru ini memang akan bertemu kalian dalam mata pelajaran produktif, yaitu penataan produk ya. Oleh sebab itu, Mem berharap tahun ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, semoga apa yang kita mulai dengan baik akan berakhir dengan baik. Oke, sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran kita dengan menggunakan PPT ya. Jadi, check it out. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita ya hari ini ya dalam mapel penataan produk. KD pertama, pertemuan pertama yang akan kami jelaskan adalah mengenai SOP penataan produk. Ya, kita mulai ya anak-anak. Nah, apa itu SOP? SOP itu adalah Standard Operational Procedure. Atau dalam bahasa Indonesia kita katakan bahwa artinya adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada SOP-nya dan itu digunakan untuk meminimalisasi operasional ya. Oke, kita mulai dari SOP penataan produk di supermarket. Jadi kita mengapa memilih supermarket? Karena nantinya kalian kalau kalian sudah ini ya, sudah pernah melakukan prakerin di supermarket ya, ada yang di Hypermart, ada yang di Ramayana, Ramayana sudah tidak ya, Hypermart dan Matahari. Ya ini mengapa memilih di supermarket. SOP penataan produk di supermarket. Yang pertama, barang supermarket yang akan ditempatkan hendaknya berurutan dari beberapa jenis barang, antara lain bisa barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, kemudian barang yang sama dan efisien penggunaannya, barang yang sedang tren, barang yang berkualitas baik, barang yang berprestasi. Jadi dalam kita menata di suatu supermarket, biasanya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Dan biasanya kita akan menaruh sesuatu itu sesuai dengan keinginan konsumen. Makanya kenapa yang pertama itu yang biasanya digelar atau ditata di dekat, di tempat yang terdekat itu biasanya kebutuhan konsumen yang sangat dibutuhkan. Ya, dari kebutuhan konsumen dulu, kemudian kita lihat lagi kira-kira barang apa yang efisien penggunaannya. Ya, kemudian biasanya kita juga sesuai dengan tren apa yang lagi tren, maka akan diposisikan penataannya itu bisa lekas terlihat ya oleh konsumen. Kemudian ada yang berkualitas otomatis ya. Kemudian ke yang barang berprestasi dalam hal ini adalah barang-barang yang mempunyai kualitas yang baik. Kemudian kalau tadi barang supermarket, yang kedua itu brand blocking secara vertikal. Brand blocking secara vertikal itu artinya penempatan barang supermarket yang sejenis berderet ke arah vertikal atau ke bawah. Dan merek barang juga harus terlihat di bagian muka secara vertikal. Jadi kalau kita menempatkan barang, otomatis kita harus memberikan barang itu terlihat oleh konsumen. Terlihat secara vertikal atau bisa juga dari atas ke bawah. Ya. Penempatan barang secara vertikal berarti penempatan barang ada beberapa macam ya. Jadi ini kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud bahwa penataan produk secara vertikal itu ya? Penempatannya seperti apa? Yang pertama, ada yang dari atas ke bawah secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah disusun sesuai jenis dan
klasifikasinya. Kalian bisa lihat ya, kalau di Hypermart atau di Ramayana, itu sudah sesuai tuh jenis dan klasifikasinya ya. Kemudian barang disusun sesuai ukuran. Biasanya yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi bisa dari kita mulai yang terkecil dulu disusun, ataupun sebaliknya kita susun dulu yang mulai dari terbesar, ya. Dan dari atas ke bawah secara otomatis ya. Kemudian yang keempat, yang D, warna barang disusun dari warna muda sampai tua dan sebaliknya. Jadi ini teknik dari penataan produk itu ada. Kalau barang-barang yang mempunyai warna, biasanya kita bisa tata sesuai dengan kemencolokan warna. Ada dari yang tua ke muda, ataupun bisa sebaliknya dari tua kemudian yang ke muda. Kemudian harga barang diletakkan dari yang termurah sampai ke yang termahal atau sebaliknya. Ini biasanya spesifikasi buat barang-barang yang kita tata. Kemudian kita bisa desain tataan itu disesuaikan dengan harga barang dari mulai termurah sampai termahal ya. Ataupun bisa sebaliknya. Kita susun penataannya itu dari mulai barang yang termurah sampai termahal. Kemudian bisa juga yang terakhir itu barang disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya menurut jenis. Jenisnya jenis seperti apa kita susun berdasarkan jenis. Bisa juga kita susun penataannya berdasarkan kategori. Dan kemudian bisa juga dari bentuk dan sifatnya. Jadi secara brand blocking itu ada 6 hal yang kita bisa lakukan dalam penataan produk di supermarket ya. Tata letak rak display. Ya, jadi ada penempatan barang dagangan secara vertikal dan penempatan barang dagangan secara horizontal. Jadi dalam kita melakukan penataan dalam display, ada 2 tipe jenis yang bisa kita lakukan. Bisa secara vertikal dan secara horizontal. Kita jelaskan satu persatu. Yang terlebih dahulu akan menjelaskan adalah bagaimana kita menempatkan barang dagangan secara vertikal. Yang pertama adalah shelving, ya, yaitu rak ya bahasa Indonesianya. Rak biasanya digunakan untuk barang dagangan sehari-hari. Misalnya kalau di supermarket apa berarti kan ya, ada pasta gigi, sampo, sabun cuci, sabun mandi, ya dan lain sebagainya. Contoh misalkan penataan tata letak pasta gigi, sabun mandi, sampo, deodoran. Ya, kemudian yang kedua yaitu gondola. Jadi gondola itu apa sih anak-anak? Ya, gondola itu merupakan jenis rak barang yang bentuknya memiliki 2 muka dan masing-masing muka mempunyai fungsi yang sama. Gondola dapat digunakan untuk menempatkan barang berupa makanan, minuman dalam satu kemasan dapat berdiri ya. Misalnya susu kemasan, susu kotak ya. Kemudian juga apalagi teh ya, seperti itu, bisa minuman dan makanan ya. Kemudian sekarang kita brand blocking secara horizontal. Apa itu sih horizontal? Brand blocking secara horizontal yaitu penempatan barang supermarket satu jenis berderet secara horizontal dari kiri ke kanan. Kalau vertikal kan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau horizontal dari kiri ke kanan atau arahnya melebar. Dan merek barang harus terlihat di depan. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi merek barang ini itu dilihatnya di depan. Jangan sampai terbalik dalam menata. Jarang digunakan di supermarket karena tidak efektif. Jadi memang di supermarket itu biasanya tata letak yang digunakan adalah secara vertikal yang lebih banyak ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang memakai secara sistem horizontal.
Ini kenapa jarang digunakan? Karena di segi secara tata letaknya itu memang horizontal itu membuat barang-barang itu tidak dijangkau oleh pembeli, makanya memang jarang sekali digunakan di supermarket. Kemudian ini ada kelemahannya ya, kelemahan dari brand blocking secara horizontal. Ada 4 kelemahannya. Yang pertama, pelanggan mondar-mandir untuk mencari barang yang diperlukan. Jadi butuh waktu lama untuk mencari barangnya ya. Kemudian yang kedua, memberi kesan bahwa terbatasnya barang yang dijual karena tidak terlihat banyak barangnya kan. Ketiga, barang yang dilihat dan jangkau pembeli terbatas karena horizontal membuat jadi hanya terlihatnya yang bagian muka saja, bagian depannya. Kemudian memberi kesan yang tidak beraturan. Jadi memang kalau tidak rapi kelihatan sekali tidak beraturannya ya. Ini di sini kita berikan contoh pasta gigi ya. Pasta gigi, sabun mandi, pasta gigi, pasta gigi, pasta gigi, pasta gigi semua, sabun mandi, sabun mandi, sabun mandi semua, sampo, sampo, sampo semua gitu kan. Tapi itu kalau contohnya dari horizontal. Perlengkapan dan penataan dan perlengkapan display ya. Sini kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah prinsip penataan barang fashion. Jadi bagaimana kita menata barang fashion. Fashion itu berarti berhubungan dengan pakaian ya. Memang paham sekali nih yang punya banyak ilmu nih yang pakerin di Matahari ya, karena banyak di fashionnya ya. Tapi di Hypermart juga ada memang fashionnya, tapi tidak sebanyak di Matahari. Bagaimana prinsipnya? Jadi prinsip barang fashion meliputi penataan barang baru, penataan barang yang tidak lengkap, bagian display, penggunaan fixture kombinasi antara rak-rak, di stand, penggunaan bracket dan hook khusus di pilar apabila stok barang sedang dalam keadaan menurun atau sedikit, pemajangan sepatu dan sandal pria, wanita, pemajangan sepatu anak, pemajangan sepatu bayi, pemajangan tas, pemajangan ikat pinggang, dan pemajangan aksesoris. Kemudian labeling. Labeling langkah pertama dalam melakukan visual merchandising dengan mendisplay barang fashion adalah pelabelan. Jadi barang display biasanya dikasih label ya. Setiap barang yang datang ke gudang, baik dari DC maupun dari supplier, harus melalui proses pelabelan ya. Jadi semua harus dilabelkan dulu, menempelkan label dan diberikan harga. Nah, ini adalah contoh-contoh media dalam penataan ya. Yang pertama yaitu gawang. Gawang adalah media untuk menggantung hanger yang bentuknya mirip dengan gawang yang biasa terdapat dalam sebuah toko penjualan. Jadi biasanya kalau yang kita bisa lihat gambarnya, contohnya gawang itu seperti ini ya. Jadi untuk menggantung fashion ya. Kemudian bisa juga memakai hanger jepit. Hanger jepit adalah hanger yang biasa digunakan untuk memajang rok ya. Rok, celana, boxer ya. Biasanya kita lebih efektif kalau kita menggunakan hanger jepit ya, biar rapih ya. Kemudian ada yang namanya T-stand. T-stand itu berarti dia bisa tempel di dinding ya, untuk menggantung juga ya, yang berbentuknya T ya. Kemudian juga ada standing tas ya. Standing tas itu media untuk mendisplay atau menggantung tas tangan terbuat dari besi. Jadi untuk tas-tas itu biasanya kita bisa menggunakan standing tas ya. Kemudian ada wagon, adalah box itu biasanya kita gunakan juga untuk mendisplay fashion ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa barang-barang. Ya, kalian bisa tahu ya selama kalian di prakerin itu di supermarket, kita sering sekali melihat ini wagon ya. Wagon itu box yang digunakan untuk mendisplay barang yang harganya murah diopral, baik itu untuk fashion, bisa juga dengan barang-barang lain yang memang sengaja
ditaruh satu box untuk khusus yang obral. Kemudian ada torso. Torso itu adalah patung ya, patung yang bisa kita gunakan untuk mendisplay fashion. Biasanya dipakai untuk kemeja, kaos. Jadi inilah patung yang hanya terlihat badannya saja, torso. Nah, ada mannequin. Mannequin itu patung yang full body ya. Biasanya kita pakai di matahari ya. Pasti sudah paham nih sekali. Banyak sekali mannequin di matahari ya. Ini biasanya yang kita gunakan untuk tata letak untuk fashion, baju-baju ya, gaun-gaun. Nah, ada juga mannequin dress ya. Jadi biasanya mannequin dress itu sebenarnya sama ya, mannequin dengan mannequin dress. Dari mannequin patung seluruh badannya itu bisa dipakai buat khusus buat dress, bisa juga untuk fashion yang lain sebenarnya. Ada showcase ya, showcase adalah pendingin. Jadi kalian sudah paham pasti ya, showcase itu berarti untuk apa? Untuk mendinginkan produk-produk frozen food ya. Kemudian ada hambalan, itu biasanya rak ya, berbentuk rak yang biasanya kita pakai juga untuk menata produk. Ada juga backball. Backball itu dinding yang dapat digunakan untuk memajang barang. Ada juga bracket ya. Bracket itu alat untuk biasanya televisi ya, yang dipasang di dinding. Kemudian fitting room. Fitting room itu adalah sebuah sarana, tempat dan ruangan yang disediakan oleh sebuah toko atau tempat penjualan ya untuk memfasilitasi pengunjung atau konsumen dalam mencoba fashion atau pakaian yang akan konsumen beli. Kemudian juga ada waterfall. Waterfall itu adalah alat untuk menggantungkan pakaian yang berbentuk seperti bracket ya, mempunyai sekat-sekat untuk menggantungkannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini mungkin Mem hanya baru menjelaskan dari jenis-jenis barang yang bisa dipakai, alat-alat kelengkapan yang bisa dipakai untuk menunjang tata kelola peletakan di supermarket, baik itu untuk produk fashion, mau makanan, minuman, frozen food. Oke, baiklah anak-anak, tadi sudah Mem sampaikan ya pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran penataan produk. Jadi apa saja yang harus kalian pelajari, kalian sudah paham. Kita belajar tentang SOP dulu ya, standar operasi sistemnya bagaimana. Minggu depan kita akan lanjutkan. Sampai sini dulu. Jadi Mem, untuk pertemuan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.